Baik, sebelum kita mulai kajiannya, kami mohon pada jamaah yang masih berada di luar bisa masuk ke dalam, dan yang di dalam kami mohon bisa untuk maju sedikit biar lebih fokus dalam mendengarkan kajian. Dan kepada para akhwat, para ummahat, ibu-ibu, dimohon yang membawa anak-anak bisa ditertibkan ya, agar kajian kita pada malam hari ini bisa berjalan dengan kondusif ya, dan juga lancar insyaallah. Baiklah, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyiral muslimin wal muslimat yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita wajib dan patut untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, karunia, hidayah, kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, dan juga waktu luang, sehingga Allah masih menggerakkan hati kita untuk hadir di majelis ilmu, ya, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan sanggup untuk menggerakkan kaki kita. Yang menggerakkan hati kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan kenikmatan berada di majelis ilmu itu tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada semua orang. Hanya orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya orang-orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah gerakkan hatinya, Allah langkahkan kakinya untuk datang ke majelis ilmu. Rasulullah SAW mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ada pada dirinya, maka Allah akan memahamkan dia di dalam perkara agama. Dan kita tidak akan mungkin bisa faham perkara agama kita kecuali kita belajar, kecuali kita menuntut ilmu, kita datang ke majelis-majelis ilmu yang dimana majelis tersebut dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana di majelis tersebut dibacakan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah sebuah nikmat
yang besar, yang agung dari Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan dengan hadirnya kita di sini ini menjadi pertanda baik dari Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memudahkan langkah kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang melangkahkan kakinya datang ke majelis ilmu, kata Rasulullah SAW, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan langkah kakinya dengan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala dengan jalan dia datang ke majelis ilmu. Karena dengan datang majelis ilmu kita akan tahu mana jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa kita tempuh jalan tersebut, dan mana jalan-jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa jauhi jalan-jalan tersebut. Karena dengan ilmulah manusia bisa melihat, bisa mengetahui mana yang benar, mana yang berada di atas petunjuk, dan mana yang berada di atas kesesatan, di atas keburukan. Oleh karena itu ini patut kita syukuri, karena Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmat bagi kita semua. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, "La in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Apabila kalian bersyukur atas nikmatku, kata Allah Subhanahu wa taala, akan aku tambah nikmat tersebut. Dan apabila kalian mengingkarinya, tidak mau mensyukuri nikmat Allah, mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangatlah pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya jamaah yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa salawat beriring salam, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu limpahkan, curahkan serta tambahkan kepada suri tauladan kita semua, junjungan kita semua, panutan kita semua, uswatun hasanah kita semua, yang beliau telah mengorbankan seluruh yang beliau punya, mulai dari jiwanya, mulai dari hartanya, mulai dari waktu dan seterusnya, keluarganya beliau pertaruhkan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar kita sebagai umatnya itu bisa merasakan bagaimana indahnya hidup di dalam agama Islam, agar kita sebagai umatnya bisa tahu bagaimana damainya hidup di dalam agama Islam. Bahkan ketika beliau menjelang kematian, yang beliau ingat adalah umatnya, kita semua. Beliau mengatakan, ummati, 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 umatku, kita semua yang diingat oleh Rasulullah SAW. Bahkan padahal kita sekalipun belum pernah bertemu dengan Rasulullah SAW, tetapi kecintaan beliau kepada kita semua itu menunjukkan bahwasanya beliau adalah seorang nabi, seorang rasul yang sangat menyayangi umatnya, dan kita patut untuk selalu bersalawat kepada beliau. Ketika kita mendengar nama beliau disebut, kita katakan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau kita katakan sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah SAW mengatakan adalah orang yang paling bakhil, orang yang paling pelit itu adalah orang yang ketika disebut nama Rasulullah SAW dia tidak mau bersalawat kepada Rasulullah SAW. Padahal Rasulullah SAW adalah orang yang senantiasa memperjuangkan agama ini sehingga kita umatnya bisa hidup di dalam kedamaian dan ketenangan. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas sebuah tema, sebuah pembahasan yang mungkin insyaallah antum sudah tahu judulnya. Tentang apa jemaah judulnya? Iman kepada Rasul, kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebelum kita membahas lebih jauh ya tentang beriman kepada Rasul, tentu saja sebagaimana kebiasaan para ulama, mereka tuh biasanya membahas tentang ta'rif ya, atau definisi atau pengertian terlebih dahulu, apa sih yang dimaksud dengan Rasul, dengan Nabi ya. Nanti kita juga akan bahas apa sih perbedaan antara Nabi dan Rasul, adakah perbedaan antara mereka ya, kemudian berapa jumlahnya ya, kemudian apa-apa saja mukjizat, kelebihan yang mereka miliki, dan apa hikmah dibalik kita beriman kepada mereka. Insyaallah kita akan bahas. Yang pertama, pengertian Nabi dan Rasul. Yang pertama pengertian Nabi dulu. Nabi ya secara bahasa itu berasal dari kata an-naba. Apa artinya naba? Berita ya.
Nabi itu berasal dari kata an-naba yang artinya berita. Ya, kenapa kok berasal dari kata berita? Karena para nabi itu membawa berita. Ya, berita dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita sebagai umat para nabi tersebut. Ya, jadi nabi adalah seorang berasal dari kata an-naba yang artinya berita, karena mereka adalah orang-orang yang membawa berita dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu secara bahasa. Ya, kemudian secara istilah yang dimaksud dengan nabi itu adalah seorang laki-laki. Ya, tentu saja nabi itu harus seorang laki-laki. Ya, tidak ada nabi yang perempuan. Nanti akan kita bahas. Ada di antara keyakinan yang keliru. Ya, ada sebagian orang meyakini ada nabi yang berasal dari jenis wanita. Ya, tidak ada. Ya, yang benar adalah nabi itu semuanya berasal dari laki-laki, jenis kelaminnya laki-laki. Nabi adalah seorang laki-laki yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seorang laki-laki yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada umatnya, ya, dengan meneruskan syariat Rasul sebelumnya. Yaitu adalah nabi. Nabi seorang laki-laki yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada umatnya dengan meneruskan syariat Rasul sebelumnya. Ya, nanti ada di sini dari definisi pengertiannya akan kita ketahui apa sih bedanya antara nabi dan rasul itu. Ya, kalau nabi seorang laki-laki yang dapat wahyu dari Allah, kemudian disampaikan kepada umat dengan meneruskan syariat Rasul sebelumnya, yaitu definisi dari nabi. Kemudian kalau Rasul itu apa? Nah, Rasul itu berasal dari kata irsal. Irsal itu artinya utusan. Ya, Rasul berasal dari kata irsal yang berarti apa? Utusan. Yaitu secara bahasa, definisi atau pengertian secara bahasanya. Kemudian secara istilah, Rasul itu adalah seorang laki-laki yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada umatnya dengan membawa syariat yang baru. Yaitu pengertian Rasul secara istilah, seorang laki-laki yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada umat dengan membawa syariat yang baru. Nah, ini bedanya. Ya, nanti kita akan bahas secara lebih detail untuk perbedaan antara nabi dan rasul. Jadi secara definisi, ya, secara pengertian itu sudah beda. Kalau nabi tadi apa? Meneruskan syariat rasul sebelumnya, itu nabi. Tapi kalau rasul itu dia membawa syariat baru. Ya, ini secara pengertian nabi dan rasul. Mungkin dulu kita pernah belajar, ya, Anda juga termasuk yang pernah belajar dulu di sekolah, di pelajaran agama. Tetapi kata para ulama untuk pengertian ini kurang tepat, ya, karena di sekolah dulu kita diajarkan nabi itu dapat wahyu tapi tidak disebarkan kepada umat untuk dirinya sendiri. Ya, pernah dapat pelajaran seperti itu dulu, ya. Nabi itu dapat wahyu tapi disimpan untuk diri sendiri, diamalkan untuk diri sendiri, sedangkan Rasul katanya dapat wahyu disampaikan kepada umat. Nah, ini adalah pernyataan yang keliru, ya. Kok bisa saat keliru? Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan di surat, antum bisa cek di surat Al-Baqarah ayat 213, Allah Subhanahu wa taala mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kanan nasu ummatan wahidah fab'atsallahu an-nabiyyina mubasysyirina wa mundzirin. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat 213, kanan nasu ummatan wahidah, dulu manusia itu umat satu, hanya satu umat, ya. Maksudnya satu umat ini adalah dia umat yang satu, ya, tidak berpecah belah, keyakinannya satu. Karena mulai dari Nabi Adam sampai dari Nabi Muhammad SAW itu agamanya pada dasarnya apa? Islam, tauhid, agama tauhid, yaitu mengesahkan Allah, beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi perbuatan syirik. Itulah agama para nabi, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Itu intinya sama, tauhid. Ya, umatnya satu. Ya, agama Islam.
Kemudian Allah SWT mengatakan faba'atsallahu an-nabiyina mubasysyirin wa mundzirin. Kemudian Allah mengutus para nabi mubasysyirin wa mundzirin sebagai pemberi kabar gembira dan memberikan peringatan. Nah, ini di sini jelas nabi itu tugasnya apa? Memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Jelas nabi di sini dikatakan dakwah. Nabi itu enggak nyimpan wahyu itu untuk dirinya sendiri, enggak. Jadi nabi itu juga dapat wahyu disebarkan kepada umat, didakwahkan juga kepada umat, bukan untuk disimpan dirinya sendiri. Itu pengertian yang keliru kata para ulama. Ya, yang mengatakan nabi itu dapat wahyu untuk dirinya sendiri itu keliru. Bedanya adalah kalau nabi itu meneruskan syariat Rasul sebelumnya, kalau Rasul itu bawa syariat yang baru. Nah, ini perbedaan antara nabi dan Rasul. Yang pertama ya, itu adalah nabi melanjutkan syariat Rasul sebelumnya, kalau Rasul membawa syariat yang baru. Ini perbedaan antara nabi dan Rasul yang pertama. Kemudian yang kedua, perbedaan antara nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul atau Rasul itu kedudukannya lebih tinggi daripada nabi. Ya, Rasul itu kedudukannya lebih tinggi daripada nabi, khusus dia. Ya, kalau nabi itu kedudukannya lebih rendah. Ya, kenapa? Karena kalau seseorang itu mau diangkat jadi rasul, dia harus jadi nabi dulu. Ya, seseorang kalau mau diangkat jadi rasul itu harus jadi nabi terlebih dahulu. Ya, oleh karena itu rasul itu kedudukannya lebih tinggi. Ya, istilahnya kalau kita ibaratkan, kalau orang itu mau S2 harus S1 dulu, gitu ya. Jadi kalau orang mau S2 harus S1. Ya, nggak mungkin ucuk-ucuk langsung S2 gitu ya. Dia harus melalui tahap dulu. Begitu juga nabi dan rasul. Rasul itu kedudukannya lebih tinggi karena setiap rasul itu pasti nabi. Tapi tidak setiap nabi itu jadi rasul. Ya, seperti itu. Ya, sama dengan tadi. Setiap orang yang S2 pasti dia pernah S1. Tapi tidak setiap orang yang S1 akan lanjut ke S2 gitu ya. Seperti itu, perumpamanya seperti itu. Jadi rasul itu kedudukannya lebih tinggi daripada nabi. Ya, ini perbedaan yang kedua antara nabi dan rasul. Kemudian yang ketiga, ya, perbedaan antara nabi dan rasul. Rasul itu diutus kepada umat yang berbuat syirik. Rasul itu diutus kepada umat yang berbuat syirik. Ya, umat yang membangkang, umat yang menentang perintah Allah Subhanahu wa taala, itu rasul yang diutus ke sana karena kedudukannya lebih tinggi dan juga rasul itu lebih istimewa ya daripada nabi, meskipun mereka sama-sama orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetapi di sini rasul orang yang diutus kepada umat yang berbuat syirik atau umat yang menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Adapun nabi itu adalah utusan dari Allah Subhanahu wa taala yang diutus kepada umat yang bertauhid atau umat yang sudah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia tinggal meneruskan syariat kalau nabi itu. Ya, adapun kalau rasul itu dia mengalami atau melawan orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu rasul itu kedudukannya lebih tinggi karena dia punya kesabaran yang lebih tinggi. Nanti akan kita bahas dari semua rasul-rasul dan nabi itu ada yang namanya ulul azmi nanti ya. Siapa itu ulul azmi nanti akan kita bahas. Jadi di sini yang ingin Anda sampaikan adalah rasul diutus kepada umat yang berbuat syirik, yang menentang perintah Allah SWT. Kalau nabi diutus kepada umat yang sudah taat, yang sudah bertauhid kepada Allah karena tinggal meneruskan syariat. Yaitu perbedaan yang keberapa? Ketiga. Ya. Kemudian yang keempat, yang terakhir, ya, perbedaan antara nabi dan rasul. Kalau nabi itu dia tidak bawa kitab. Ya, tiap nabi itu tidak diberi kitab. Ya, karena dia meneruskan syariat rasul sebelumnya, nggak bawa kitab kalau nabi. Tapi kalau rasul itu sebagian rasul ya seperti Nabi Muhammad SAW, Nabi Isa alaihissalam, kemudian Nabi Musa alaihissalam, kemudian Nabi Daud alaihissalam, itu mereka punya kitab tersendiri. Ya, karena mereka adalah bagian daripada rasul. Kalau nabi tidak membawa kitab karena dia hanya meneruskan syariat dari rasul sebelumnya. Kalau rasul tuh punya kitab tersendiri mereka. Ya. Kalau rasul punya kitab tersendiri. Ini ada 4 perbedaan antara nabi dan rasul, ya. Tadi sudah kita sebutkan. Yang pertama apa tadi? Kalau nabi membawa syariat yang baru, sedangkan kalau rasul membawa syariat yang baru.
Kalau nabi hanya meneruskan syariat rasul sebelumnya. Kemudian yang kedua, kedudukan rasul lebih tinggi daripada nabi, karena setiap rasul sudah pasti nabi dan setiap nabi belum tentu rasul. Kemudian yang ketiga, rasul diutus kepada umat yang berbuat syirik, sedangkan nabi diutus kepada umat yang bertauhid. Kemudian yang keempat, nabi itu tidak membawa kitab, tidak diberikan kitab oleh Allah SWT, karena mereka hanya meneruskan syariat. Sedangkan kalau rasul itu membawa kitab baru. Biasanya ada sebagian rasul diberikan kitab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu antara perbedaan antara nabi dan rasul. Baik. Kemudian yang selanjutnya ya kita bahas cakupan beriman kepada rasul, ya. Cakupan beriman kepada nabi dan rasul. Yang pertama, beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para rasul di setiap umat manusia untuk mendakwahkan tauhid. Yang pertama, kita beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus seorang nabi dan rasul di setiap umat. Jadi setiap umat itu ada utusan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke sana. Kenapa? Karena agar nanti para umat itu tidak protes sama Allah. Ya Allah, kami ini nggak tahu agama ini karena nggak ada seseorang yang diutus kepada kami, nggak ada nabi, nggak ada rasul yang datang. Ya, jadi setiap umat itu pasti diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala seorang nabi atau seorang rasul. Ya, dalilnya apa, Zat? Dalilnya adalah firman Allah Taala surah An-Nahl ayat 36. Allah mengatakan walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Ya, Allah SWT mengatakan walaqad ba'atsna, sungguh kami telah mengutus fi kulli ummatin, kepada setiap umat, rasulan, seorang rasul, seorang utusan, ani'budullaha wajtanibut taghut. Agar apa? Supaya umat tersebut ani'budullaha, hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala saja, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, wajtanibut taghut, dan mereka menjauhi, meninggalkan yang namanya taghut. Apa sih taghut itu? Santri, ingat nggak? Di kelas Ustaz sudah jelaskan. Apa itu taghut? Apa? Sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Cukup sampai di situ? Ayo, ada tambahannya. Sesembahan selain dari Allah Subhanahu wa taala dan dia ridho, senang dengan hal tersebut, dia mau disembah menjadi tandingan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi sesembahan. Ini yang dimaksud dengan taghut. Sesembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala dan dia ridho. Ya, adapun kalau orang disembah dan dia tidak ridho, seperti Nabi Isa alaihissalam itu disembah oleh kaum siapa? Nasrani. Tapi apakah Nabi Isa ridho dengan hal tersebut? Enggak. Oleh karena itu kita tidak katakan Nabi Isa itu taghut, tidak. Ya, karena beliau tidak ridho, enggak mau. Ya, bahkan beliau mendakwahkan tauhid, senantiasa mendakwahkan tauhid kepada umatnya. Ya, tetapi karena umatnya tersesat, akhirnya mereka menjadikan beliau Nabi Isa alaihissalam sebagai sesembahan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengertian taghut itu bukan hanya sesembahan selain Allah, enggak cukup di situ, ya. Jadi ditambah sesembahan selain dari Allah Subhanahu wa taala dan dia ridho, mau dengan hal tersebut. Bahkan dia nyuruh, seperti siapa? Fir'aun. Ya, Fir'aun itu mengatakan apa dalam Al-Qur'an? Dia mengatakan ana rabbukumul a'la, kata dia. Saya adalah Rabb, Tuhan kalian yang paling tinggi. Dia bukan hanya mau, bukan, dia nyuruh, malah dia ngaku sebagai apa? Sebagai Rabb, sebagai Tuhan. Nah, ini namanya taghut, ya. Tetapi kalau orang yang disembah tapi dia tidak ridho dengan hal tersebut, seperti orang soleh yang kuburannya disembah, patungnya disembah, kemudian seperti Nabi Isa disembah juga, ini mereka nggak ridho. Pasti mereka kalau hidup ini pasti akan marahin tuh, dimarahin sama Nabi Isa tuh ininya, umatnya. Ya, karena beliau pasti nggak akan ridho dengan hal tersebut. Ya, jadi yang dimaksud dengan taghut itu sesembahan yang sembah selain Allah dan dia ridho, mau, bahkan dia mengajak seperti Fir'aun tadi. Kalau Fir'aun bisa kita katakan sebagai taghut, ya. Jadi cakupan beriman kepada Nabi dan Rasul yang pertama adalah beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus kepada setiap umat itu seorang nabi atau seorang rasul. Agar apa? Agar mereka itu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan meninggalkan perbuatan syirik.
Dan agar nanti di akhirat mereka nggak protes ketika ditanya sama Allah, kenapa kalian nggak beriman kepadaku, kata Allah SWT. Nanti mereka bilang, ya Allah, kami nggak ada nabi yang diutus kepada kami. Nggak bisa, hujahnya sudah sampai ya, karena setiap umat itu sudah diutus kepada mereka nabi atau rasul, tergantung mereka mau beriman atau tidak ya. Ini cakupan beriman kepada rasul dan nabi yang pertama. Kemudian yang kedua ya, cakupan beriman kepada nabi dan rasul adalah para nabi dan rasul adalah manusia biasa yang tidak memiliki sifat ketuhanan. Mereka hanyalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dimuliakan dengan misi kenabian. Ya, jadi para nabi dan rasul itu adalah pada hakikatnya siapa? Manusia biasa yang mereka itu tidak punya hak sama sekali tentang rububiyah dan uluhiyah. Ya, apa itu rububiyah? Rububiyah itu adalah hak-hak Allah yang berdasarkan tentang perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Menciptakan makhluk, mengatur alam semesta, mematikan, menghidupkan, itu bagian dari rububiyah Allah. Bagian dari perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada nabi yang bisa mengatur alam. Ya, enggak ada nabi yang bisa, ya meskipun ada nabi yang bisa menghidupkan orang yang telah mati dengan izin Allah tentu saja. Ya, itu bagian dari mukjizat. Nanti akan kita bahas di belakang. Ya, adapun secara asalnya para nabi dan rasul itu adalah manusia biasa yang mereka itu enggak ada sedikit pun hak untuk mengambil sifat rububiyah, sifat ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, dan sifat uluhiyah, sifat ibadah. Mereka enggak boleh disembah. Mereka tidak boleh diibadahi. Kenapa? Karena ibadah kita itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Enggak boleh kita beribadah kepada nabi dan rasul meskipun mereka adalah orang-orang pilihan. Meskipun mereka adalah orang-orang mulia, meskipun mereka adalah orang-orang yang berilmu, nggak boleh kita nyembah mereka, karena yang berhak disembah itu hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Ya, ini cakupan beriman kepada nabi dan rasul ya. Dalilnya, diantara dalil ada di surat akhir-akhir surat Al-Kahfi. Allah mengatakan, qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Katakan Muhammad kepada mereka, qul inna basyarum, ya, sesungguhnya ya, qul inni basyarum mithlukum, sesungguhnya aku adalah seorang manusia seperti kalian, yuha ilayya. Tetapi bedanya manusia dengan nabi, manusia biasa dengan nabi adalah nabi itu dapat wahyu, dapat petunjuk, dapat kabar dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang ketiga ya, termasuk beriman, cakupan beriman kepada nabi dan rasul adalah beriman kepada para nabi dan rasul yang namanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an dan di dalam hadis. Ya, jadi kita beriman dengan nama-nama para nabi dan rasul yang telah Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an dan dalam hadis. Yang masyhur ada berapa? Nama-nama nabi dan rasul 25 ya. Jumlah yang masyhur dalam Al-Qur'an dan hadis itu ada 25, mulai dari Nabi Adam ya, kemudian Idris, kemudian Nabi Nuh ya, dan seterusnya sampai Nabi Muhammad SAW ada 25. Sudah azan ya, kita break dulu ya sebentar, kita azan, nanti kemudian kita lanjutkan lagi ya. Jangan jangan bubar dulu. Setelah azan kita lanjutkan lagi, baru kemudian nanti kita sholat setelah selesai kajian ya. Silahkan bagi yang bertugas untuk jadi muadzin, persilahkan. Baik, kita lanjutkan kembali jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sampai kepada cakupan beriman kepada Rasul yang keberapa? Kedua apa ketiga? Ketiga ya, beriman dengan nama-nama nabi dan rasul yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an dan hadis. Yang masyhur itu ada 25. Ya, yang masyhur 25. Kemudian sebenarnya berapa jumlah nabi dan rasul secara keseluruhan? Di sini ana dapatkan sebuah riwayat ya, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Al-Hakim, bahwasanya
jumlah nabi dan rasul ya secara keseluruhan, nabi itu secara keseluruhan jumlahnya 124.000. Ya, nabi itu semuanya jumlahnya 124.000. Ya, kemudian rasul itu jumlahnya ada 315. Ya, kalau nabi berapa tadi? 124.000, rasul jumlahnya 315. Tapi yang disebutkan yang masyhur dalam Al-Qur'an dan hadis itu ada 25 orang, ya. Terus gimana caranya beriman dengan nabi dan rasul yang kita nggak tahu? Nah, untuk nama-nama nabi dan rasul yang sudah kita ketahui namanya yang masyhur tadi 25 tadi, kita beriman kepada mereka secara khusus ya, karena mereka sudah dikenal, dikisahkan oleh Allah SWT tentang mereka dalam Al-Qur'an dan hadis. Adapun kalau nabi-nabi yang tadi yang jumlahnya 124.000 itu kita tidak tahu namanya, maka mereka adalah rasul-rasul Allah SWT yang kita beriman kepada mereka secara global. Kita yakini bahwasanya mereka itu adalah utusan Allah SWT ya, yang mereka mendakwahkan wahyunya, hidayah yang mereka dapat dari Allah SWT kepada umat. Ya, meskipun kita tidak tahu siapa namanya, ya kemudian di mana, bagaimana kisahnya mendakwahkan itu dan seterusnya, tapi kita beriman secara global. Ya, adapun nabi-nabi yang telah disebutkan namanya secara rinci oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an dan hadis, maka kita beriman kepada mereka secara khusus. Ya. Nah, di sini ya dalilnya adalah memang ada di antara nabi itu yang tidak disebutkan, dikisahkan oleh Allah SWT. Di surah Al-Mu'min ayat yang ke-78 Allah SWT berfirman, walaqad arsalna rasulan min qablika minhum man qasasna 'alaik wa minhum man lam naqsus 'alaik. Ya, jadi di surat Al-Mu'min ayat 78 Allah mengatakan, dan sesungguhnya telah kami utus beberapa orang rasul sebelum kamu. Ya, di antara mereka ada yang kami ceritakan kisahnya kepada kamu, ya, dan di antara mereka ada pula yang tidak kami ceritakan. Ya, oleh karena itu sebagaimana yang disebutkan tadi, kalau yang diceritakan yang kita jelas tahu namanya, tahu kisahnya, itu kita beriman secara khusus kepada mereka. Ya, karena kita tahu namanya, kisahnya. Adapun kalau nabi yang tidak diberitakan secara khusus oleh Allah SWT, kita beriman secara global. Ya, kemudian yang selanjutnya ya cakupan beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala adalah kita membenarkan berita-berita mereka yang sahih riwayatnya. Yang keempat ini apa? Membenarkan berita-berita tentang para nabi dan rasul tersebut yang sahih riwayatnya, ya, yang disebutkan dalam Al-Qur'an, seperti kisahnya siapa? Nabi Musa alaihissalam yang dikejar oleh Fir'aun, ya, kemudian sampai beliau lari ke pinggir laut, ya, kemudian Allah SWT merintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke air laut tersebut, dan sehingga airnya menjadi terbelah, ya, kemudian Nabi Musa yang melemparkan tongkatnya yang berubah menjadi ular yang besar, kemudian memakan tali-tali para tukang sihir Fir'aun, ya, itu kisah-kisah seperti itu. Kisahnya Nabi Soleh yang bisa mengeluarkan unta dari apa? Batu. Ya, kemudian kisahnya siapa lagi? Nabi Isa alaihissalam yang beliau itu lahir tanpa ayah, ya, yang kemudian beliau bisa menghidupkan orang yang sudah mati, kemudian beliau bisa menyembuhkan orang yang sudah buta dari lahir. Ya, kemudian nabi-nabi yang lainnya, yaitu kita beriman dengan berita-berita, kisah-kisah mereka yang sahih, yang disebutkan dalam Al-Quran, disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian yang terakhir untuk kecakupan beriman kepada Rasul adalah bahwasanya kita mengamalkan syariat Rasul atau Nabi yang diutus kepada kita. Ya, yang terakhir cakupan beriman kepada Rasul adalah kita mengamalkan syariat, ya, Nabi atau Rasul yang diutus kepada kita. Nah, untuk kita yang diutus kepada kita siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu kita mengamalkan syariat Nabi Muhammad SAW. Ya, jangan kita diutus kepada kita Nabi Muhammad, kita mengamalkan syariat Nabi Musa
atau nabi-nabi yang lain nggak boleh. Ya bahkan dulu Rasulullah SAW pernah marah kepada Umar bin Khattab, pernah menasihati Umar bin Khattab karena ketika itu Umar bin Khattab dilihat oleh Rasul baca Taurat. Ya, Rasul ngelihat Umar bin Khattab baca Taurat, kemudian kata Rasulullah SAW, ditanya apa itu wahai Umar, kata Umar ini kitab Taurat. Kemudian Rasul mengatakan, wahai Umar, sesungguhnya kalau seandainya Nabi Musa hidup pada zaman sekarang ini, kata Rasulullah SAW, maka sungguh dia akan diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti syariatku, kata Nabi Musa SAW. Bahkan itu tadi seorang Nabi yang kalau seandainya dia hidup di zaman Nabi yang terbaru, Nabi yang paling akhir, itu dia harus ngikut syariat Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana nanti Nabi Isa alaihissalam akan turun di akhir zaman untuk membunuh siapa? Dajjal. Nah Nabi Isa itu nggak bawa syariat baru, enggak. Karena yang terakhir itu adalah syariat Nabi Muhammad SAW. Nah Nabi Isa itu nanti akan mengikuti syariat siapa? Nabi Muhammad SAW. Ya oleh karena itu kita sebagai manusia yang diutus kepada kita seorang Nabi dan Rasul, maka kita wajib untuk mengamalkan syariat Nabi dan Rasul yang diutus kepada kita, bukan kepada nabi-nabi sebelumnya. Ya nggak boleh. Kita diutus kepada kita Muhammad SAW, maka kita mengamalkan syariat Rasulullah SAW. Kemudian yang selanjutnya ini tentang mukjizat ya para nabi dan rasul. Apa sih yang dimaksud dengan mukjizat? Mukjizat itu adalah suatu hal yang luar biasa, ya, suatu hal yang luar biasa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada nabi dan rasul, ya sebagai bukti kenabian atau kerasulan mereka untuk menjadi bukti bagi para umatnya dan bagi orang-orang yang menentang dakwahnya. Itu namanya mukjizat, sesuatu hal yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para nabi dan rasul yang menjadi bukti kenabian mereka, ya, agar dilihat oleh para umatnya pengikut nabi dan rasul tersebut, dan untuk menjadi bukti juga bagi orang-orang yang menentang dakwah nabi dan rasul tersebut. Ya, di dalam Al-Qur'an sering kita dengar ya tentang mukjizat atau suatu hal yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para nabi dan rasul. Ya, diantaranya adalah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, Nabi Ibrahim seorang nabi yang ketika itu di zaman seorang raja yang kejam, ya, dan juga mengaku dirinya juga ingin disembah juga ya. Kemudian Nabi Ibrahim ingin dibakar oleh mereka, dibakar dengan api yang sangat besar. Tetapi karena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, api tersebut menjadi dingin. Ya, kemudian juga Nabi Saleh alaihissalam, beliau punya mukjizat bisa mengeluarkan apa? Unta dari sebuah batu. Ya, ini kata para ulama di antara untanya Nabi Saleh ini di antara 5 hal yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan secara langsung tanpa melalui perkawinan atau tanpa melalui rahim. Di antaranya adalah yang pertama, Allah ciptakan secara langsung, tidak melalui rahim, tidak melalui perkawinan, Nabi Adam alaihissalam. Allah ciptakan secara langsung, ya, tidak melalui kelahiran, ya, Nabi Adam alaihissalam. Kemudian yang kedua adalah Hawa, ya, istrinya Nabi Adam alaihissalam. Allah ciptakan dari apa? Tulang rusuk Nabi Adam, tidak melalui rahim, tidak dilahirkan. Nabi Adam, Siti Hawa tidak dilahirkan. Kemudian yang ketiga adalah untanya Nabi Soleh, itu langsung Allah ciptakan instan, tidak melalui rahim. Ya, kemudian yang keempat adalah dombanya Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim ingin menyembelih Nabi Ismail, Allah gantikan Nabi Ismail itu dengan apa? Sebuah kambing, ya, atau seekor kambing yang besar. Dan itu Allah ciptakan secara langsung, tidak melalui lahir, rahim. Kemudian yang terakhir adalah ularnya Nabi Musa alaihissalam. Tongkatnya Nabi Musa ketika dilemparkan langsung berubah jadi ular. Itu Allah ciptakan secara instan, secara langsung tanpa melalui apa? Kelahiran, melalui rahim. Ya, adapun kalau Nabi Isa masih melalui rahim. Tapi keistimewaan Nabi Isa adalah bisa lahir tanpa adanya ayah. Ya, langsung Allah tiupkan ruh ke rahimnya ibunya, bundanya Nabi Isa alaihissalam, itu Siti Maryam. Ya, itu diantara mukjizat Nabi dan Nabi Soleh, ya. Kemudian diantara mukjizat juga Nabi Musa tadi sudah kita ceritakan, bisa tongkatnya bisa berubah menjadi ular, ya. Kemudian apa namanya, bisa membelah lautan, ya, dan seterusnya. Banyak sekali Nabi Musa itu ininya, apa namanya, mukjizatnya. Tangannya bisa bercahaya, bisa mengeluarkan cahaya yang putih. Dan kata para ulama,
mukjizat para nabi dan rasul itu menyesuaikan dengan sesuatu hal yang lagi tenar pada masa itu. Ya, seperti contohnya adalah Nabi Musa alaihissalam itu diberikan mukjizat, tongkatnya bisa berubah jadi ular, bisa membelah lautan. Karena pada zaman itu sedang tenar-tenarnya tentang sihir di zaman Nabi Musa. Jadi Allah berikan mukjizat yang lebih hebat daripada sihir-sihir yang bisa dilakukan oleh para penyihirnya Fir'aun. Karena di zaman itu nggak ada para penyihir yang bisa benar-benar menciptakan ular. Ya, mereka tuh hanya melempar tali, kemudian mereka menyihir mata-mata para penonton itu sehingga tali itu tampak seperti ular, bukan ular sungguhan itu. Ya, tali yang disihir tuh mata para penonton itu. Tapi adapun Nabi Musa alaihissalam, tongkatnya itu langsung ular, memang ular benar ya, ular nyata gitu, bukan ular sihir. Bukan mata para hadirin itu disihir sehingga dia kelihatan seperti ular tongkat, enggak, memang ular. Oleh karena itu ketika mereka melihat tongkatnya Nabi Musa itu berubah jadi ular, mereka langsung sujud, langsung tunduk dan mengatakan bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mereka dibunuh oleh Fir'aun. Ya. Kemudian Nabi Isa alaihissalam di antara mukjizatnya adalah bisa menyembuhkan orang buta dari lahir, bisa menghidupkan orang yang sudah mati, bisa menyembuhkan orang yang kena penyakit kusta. Ya, penyakit kusta itu penyakit kulit. Kenapa? Karena pada zamannya Nabi Isa itu sedang tenar-tenarnya tentang pengobatan. Lagi banyak sekali temukan pengobatan-pengobatan. Oleh karena itu Allah berikan mukjizat kepada nabinya yang melampaui sesuatu yang lagi tenar, yang lagi hebat di masa itu. Ya, oleh karena itu menjadi bukti kenabian mereka. Dan Nabi Muhammad SAW kenapa diberikan mukjizat terbesar? Nabi Muhammad SAW itu ada Al-Quranul Karim. Ya, karena di zaman Rasulullah SAW para musyrikin Quraisy itu sedang bangga-bangganya, sedang tenar-tenarnya membuat syair-syair yang sangat indah. Ya, syair-syair yang sangat, mereka lagi gemarnya dengan syair, lagi senangnya dengan syair. Oleh karena itu Allah menurunkan Al-Quranul Karim sebagai mukjizat terbesar bagi Rasulullah SAW. Dan Al-Quran itu adalah mukjizat secara lafadznya dan secara maknanya. Ya, secara lafadznya kalau kita lihat Al-Quran itu sangat indah sekali. Ya, wadduha wallaili idza saja, itu melampaui syair-syair yang ada pada masa itu. Bahkan Al-Quran mengatakan menantang bagi para penentang dakwah, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi surah. Ya, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna, kalau seandainya kalian ragu dengan apa yang kami turunkan kepada hamba kami ini, fa'tu bi surah, kata Allah. Buat satu surat saja yang semisal dengan Al-Quran ini. Ya, ini satu-satunya kitab yang menantang orang untuk mendatangkan yang semisal. Biasanya kalau kita baca artikel, baca buku, pasti di penulis itu dikatakan apa? Sesungguhnya di penulisan kami ini masih terdapat banyak kekurangan, kelemahan, kemudian dan kami mohon masukan, kritikan dan seterusnya. Tapi Al-Quran enggak. Al-Quran mengatakan wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi surah. Kalau kalian ragu dengan Al-Quran ini, datangkan yang semisal dengan ini. Dan enggak ada yang bisa. Bahkan para penyair pada masa itu yang mengaku hebat, yang paling hebat, diakui paling hebat, paling indah dalam buat syair, mereka katakan ini bukan perkataan manusia. Ya, saking indahnya Al-Quranul Karim, saking luar biasa makna yang terkandung di dalamnya. Ya, pernah ada dulu seorang nabi palsu ya yang pengen, Musailamah Al-Kadzab namanya, pengen bikin syair yang menyerupai Al-Quran. Dia buat judulnya Al-Fil, ya. Al-Fil itu apa artinya? Gajah. Ya, dia buat itu, Anda pernah baca ini kalau nggak salah pernah disampaikan Ustadz Henry ya, waktu itu Anda belajar tentang sirah. Beliau mengatakan dia buat suatu syair begini bunyinya, wal fil wa ma adraka mal fil ainuhu tawil. Kan lucu ya. Jadi wal fil, demi gajah, apakah kalian tahu tentang gajah? Ainuhu tawil, hidungnya panjang. Dia nggak ada makna gitu loh. Meskipun ya secara lafadz itu dia sama ujung-ujungnya gitu ya, seperti syair, tetapi maknanya nggak bagus gitu, nggak istimewa seperti Al-Quranul Karim. Jadi nggak ada yang bisa menandingi Al-Quranul Karim. Ya, bahkan Al-Quran itu sudah kita sebutkan kemarin tentang keistimewaan Al-Quranul Karim. Al-Quran itu nggak bisa dirubah, nggak bisa dirubah. Kenapa? Karena Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab, yang jangankan hilang satu suratnya, ya jangankan hilang satu ayatnya, hilang satu hurufnya nggak akan
akan ketahuan dia, nggak akan bisa dirubah, ya. Karena Al-Quran itu bahasa Arab itu panjang pendeknya kalau ngaruh, ya, ngaruh panjang pendek harokat itu. Kalau dia panjang dengan pendek harokatnya beda nanti artinya. Oleh karena itu ketika kita ngafal Quran itu harus perhatikan benar panjang dan pendeknya. Jadi Al-Quranul Karim adalah mukjizat terbesar Rasul SAW. Ya, dan di dunia ini nggak ada satupun kitab yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dapat pahala ketika baca satu huruf selain Al-Quran. Bahkan hadis Nabi aja nggak ada ganjaran dapat pahala per huruf, ya, nggak ada. Hanya Al-Quranul Karim. Ya, dan Allah menantang bagi orang-orang yang nggak percaya dengan dakwah Rasulullah SAW, coba kalian datangkan, ya, satu surat saja, nggak usah satu kitab, satu surat yang semisal dengan Al-Quran, yang dia tuh secara makna, secara lafadznya indah, secara maknanya juga istimewa, benar, luar biasa, nggak ada. Ya, jadi Al-Quranul Karim adalah mukjizat yang luar biasa dari Allah SWT kepada Rasulullah SAW. Ya, kemudian yang terakhir, ya, hikmah beriman kepada para rasul adalah mengetahui rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya, ya, karena telah mengutus para nabi dan rasul sebagai pemberi petunjuk dan nasihat bagi umat manusia. Ya, jadi hikmah diutusnya para nabi dan rasul pertama adalah kita ketahui bahwasanya Allah itu sangat sayang kepada kita. Ya, kalau Allah nggak ngutus nabi dan rasul, kita ini bisa tersesat semua. Ya, nggak paham syariat, nggak tahu aturan, ya, nggak tahu mana yang haram, mana yang halal, nggak tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang dimurkai, mana yang nggak tahu kalau nggak ada rasul. Ya, oleh karena itu kita ngetahuin tentang adanya rasul ini, beriman kepada para rasul ini menunjukkan bahwasanya Allah itu adalah zat yang maha pengasih dan penyayang kepada kita semua, sehingga Allah mengutus para rasul untuk menyampaikan ayat, menyampaikan kebenaran kepada kita, sehingga kita bisa menjadi manusia yang mendapatkan petunjuk. Kemudian yang selanjutnya, hikmah beriman kepada rasul adalah menambah rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini sudah masuk ke yang tadi. Kemudian yang selanjutnya adalah menumbuhkan rasa cinta kepada para nabi dan rasul. Jadi ketika kita beriman kepada nabi dan rasul itu kita cinta kepada mereka. Kenapa? Karena kita tahu bagaimana perjuangan mereka dalam menyebarkan agama ini. Rasul SAW ketika di perang Uhud sampai gigi beliau itu patah. Ya, ketika dakwah di Taif itu dilempari dengan batu sampai seluruh tubuhnya itu darah. Ya, yang sendal beliau yang tadinya warnanya putih berubah jadi warna merah karena darah yang mengucur dari seluruh tubuh beliau. Sampai Zaid bin Harithah yang bersama beliau ketika itu memeluk Rasulullah SAW, melindungi Rasulullah SAW dengan tubuhnya karena dilempari oleh orang-orang Taif dengan batu sehingga beliau berdarah tubuhnya, masya Allah. Kemudian ada nabi juga yang dipenggal oleh umatnya, yang dibunuh. Ada nabi yang digergaji oleh umatnya untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Luar biasa perjuangan mereka. Ya, ketika kita mengetahui perjuangan mereka mendakwahkan agama ini, kita akan tumbuh rasa cinta kita kepada para nabi dan rasul. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir, beriman kepada nabi dan rasul itu memberikan teladan yang baik kepada seluruh umat manusia. Ya, karena di antara tugas nabi dan rasul itu adalah menjadi teladan. Ya, makanya Allah mengatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW itu adalah suri tauladan yang baik. Ya, bagi siapa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi orang-orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga orang-orang yang mengharapkan akhirat, kehidupan akhirat. Oleh karena itu, jamaah kaum muslimin yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itulah kajian kita pada malam hari ini tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan kajian ini bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada Rasul-Rasulnya, dan menambah semangat kita untuk menuntut ilmu. Kenapa? Karena ilmu ini adalah warisan siapa? Nabi dan Rasul. Sungguhnya Nabi dan Rasul tidak mewariskan dinar dan dirham, tetapi yang diwariskan oleh para nabi itu adalah ilmu. Oleh karena mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan warisan para nabi dan rasul, yaitu ilmu yang bermanfaat. Demikian kajian pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk anak pribadi dan jamaah sekalian. Ya, mudah-mudahan bisa kita amalkan, bisa kita sampaikan kepada orang-orang mungkin yang tidak hadir pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan menjadi amal jariah nanti bagi kita ketika kita mendakwahkan kebaikan, menyampaikan kebaikan, itu akan menjadi ilmu yang bermanfaat
bagi kita semua. Dan apabila ada kesalahan, kekurangan, kekhilafan dalam penyampaian yang kurang berkenan dari perkataan, perbuatan dan yang lainnya, Ana mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan pada Allah Subhanahu wa taala Ana mohon ampun karena Ana hanyalah manusia biasa yang tidak lepas dari kesalahan dan dosa. Kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.